Assalamualaikum, jumpa lagi nih video kali ini grafting adenium dengan entres bibit adenium cabang 1000. Nih lihat, ini adalah bibit cabang 1000. Saya mau grafting di adenium yang bawah ini ya. Tuh, tujuannya untuk mendapatkan adenium dengan cabang yang banyak, rimbun gitu ya, langsung secara instan. Itu kan ngelancir tuh kan ya, cabang yang di bawah itu sudah tua gitu ya. Nah, ini mau saya potong. Kalau teman-teman tidak punya bibitnya cabang 1000 itu dipotong gitu aja, nanti juga akan tumbuh tunas. Tapi biasanya tunasnya itu tumbuhnya 2 atau 3 gitu ya. Kan adenium itu memang kalau ingin pertumbuhannya bagus itu harus dipotong atau dipruning secara berkala. Kalau sudah cabangnya panjang, lancir, tua seperti itu ya, itu sebaiknya dipruning atau dipotong seperti ini ya. Tuh. Gunakan pisau yang steril. Tangannya juga steril. Tadi saya pakai hand sanitizer ya untuk mensterilkan tangan dan pisaunya ya. Nah, dipotong seperti ini, nanti akan tumbuh tunas tuh ya. Nah, tapi aku mau bikin tunasnya itu secara instan. Jadi aku grafting dengan bibit cabang 1000. Jadi aku itu punya adenium indukan besar gitu ya, cabang 1000, dia sering berbuah. Nah, bijinya itu saya semai dan sudah tumbuh. Tuh, ini biji adenium umur sekitar 5 bulan yang saya buat grafting ini ya. Tuh, jadi tinggal disambung gitu aja. Walaupun agak gedean yang bibitnya tuh ya, karena bibitnya itu kan yang disambungkan pas bonggolnya itu ya. Nggak apa-apa, nanti bentuknya itu akan unik menurutku ya. Nah, ada teman-teman yang bilang kok bentuknya jelek. Itu tidak ya, kalau menurutku adenium itu tidak ada yang jelek tapi unik. Jadi adeniumnya tadi ngelancir ke atas kan, dia sekarang jadi pendek tapi batangnya banyak. Nanti setelah ini insya Allah kan batang yang bawah ini sudah tua, dia subur. Syaratnya harus media di bawah ini harus subur ya. Nah, nanti dia akan menopang kehidupan bibit yang kita sambung tadi. Bibit yang di atas ini akan tumbuhnya lebih cepat, dia lebih rimbunnya cepat, daunnya akan nanti bertambah banyak lebih cepat gitu ya, karena yang mencari nutrisinya itu batang yang bawah ini yang sudah gede, akarnya sudah besar kemana-mana gitu ya. Nah, tuh ya cara nalinya, lihat. Untuk cabang 1000 seperti ini, atau boleh pakai bibit yang lain lah ya, nggak harus cabang 1000, tapi setidaknya ada beberapa cabang gitu ya sejak masih bibit. Nah, itu biar dapat cabang yang banyak. Tuh, lihat cara nalinya. Nah, ini sudah jadi seperti ini, sudah nempel tuh. Nah, ini karena entresnya kan gede tuh ya, jadi saya butuh 2 tali di sini ya. Jadi talinya itu diselipkan di antara cabang-cabang pada bibitnya itu, kemudian ditarik ke bawah dengan jari jempol dan jari telunjuk pegang. Nah, tangan kanan memutarkan talinya. Ya, harus pelan-pelan dan hati-hati juga ya kan, supaya entresnya jangan bergeser. Kalau bergeser nanti luka pada sayatan yang kita tempelkan itu kan geser-geser, jadi dia lukanya nggak bagus. Jadi biasanya bisa jadi penyebab gagalnya grafting itu di situ. Kalau bisa begitu, yang bawah dipotong, yang atas dipotong, kemudian ditempel. Nah, itu jangan sampai gerak-gerak. Jadi waktu nalinya itu harus hati-hati gitu ya. Oke, jangan di skip ya. Saya sebenarnya sambil tangannya kerja grafting gitu, saya ngomong macam-macam itu, kasih tutorial gitu ya, supaya teman-teman paham dan nanti tidak terlalu banyak bertanya kok bisa gini, kok bisa gitu gitu ya. Untuk teman-teman yang
masih gagal, itu nggak usah nyerah, harus coba terus ya. Tuh, ini sudah jadi seperti ini. Tuh, nanti lanjut ke cabang yang satunya ini ya. Ada 2 cabang yang besar itu ya. Jadi kembar 2 nih ceritanya. Tuh, saya ada bibit 1 lagi, saya grafting di sebelahnya sini. Oke. Caranya sama ya. Tuh, cabangnya banyak banget ya. Kalau cabang 1000 itu dari kecil, dari bibit kecil aja sudah memang terlihat tampak mau banyak sekali cabangnya ya. Oke. Caranya sama seperti tadi. Saya tidak akan videokan lambat gitu ya, maksudnya ini videonya akan saya percepat setelah ini ya, supaya teman-teman nggak bosan karena caranya sama gitu ya. Oke, tuh jadi dipotong seperti ini. Kemudian biasanya ada getahnya kan, siapkan tisu buat ngelap, terus potong entresnya set gitu. Nah kemudian kita letakkan supaya rapi gimana gitu ya. Nah ini batang bawahnya ini tuh saya buat mendatar. Nah seperti itu. Kemudian batang atasnya saya buat agak miring motongnya. Nah supaya kalau disambungkan tuh lebih cakep kan. Kemudian talinya seperti tadi, sisipkan talinya di antara cabang-cabang entresnya, kemudian ditalikan tuh seperti itu caranya ya. Harus hati-hati karena sudah ada graftingan di sebelahnya ya, jangan sampai menyenggol, masih riskan ya, baru saja di grafting jangan sampai kesenggol-senggol. Nah itu ya bisa jadi penyebab grafting gagal itu di situ juga ya. Oke. Nah di sini saya juga mau tambahkan tali lagi, pokoknya dari berbagai sisi di tali, supaya kalau umpamanya kita ngangkat-ngangkat potnya mau dipindah kemana-kemana itu dia tetap nggak goyang sambungannya ya. Tuh seperti itu. Ini talinya saya buat dari plastik bening ukuran 1 kilo yang ditarik itu jadi panjang dan jadi tali. Itu saya ada videonya untuk bikin talinya seperti ini ya. Di videoku sebelumnya banyak sekali saya berikan tutorial bikin tali grafting dengan cara yang sangat mudah dan murah gitu ya. Nah untuk yang ini saya butuh 3 tali, entresnya lebih besar ya dari yang tadi. Oke, ini sudah jadi seperti ini tuh. Jadi potnya digeser-geser pun dia tidak goyang ya. Tuh. Ya, ini yang paling panjang itu akan saya potong ya, karena setelah ini akan saya sungkup. Tuh ini dipotong aja supaya tidak terlalu tinggi gitu ya, nanti malah akan tumbuh tunas-tunas kecil di bawahnya kalau dipotong seperti ini. Nah oke. Kemudian dilap getahnya. Setiap potong adenium biasanya ada getah ya, jadi harus dilap tuh seperti itu. Kemudian terakhir ini diberi sungkup. Ini adalah plastik bening ukuran 1 kilo. Jadi plastik seperti inilah yang saya gunakan untuk membuat talinya tadi. Plastik biasa, plastik yang untuk wadah-wadah apa ya, wadah makanan, wadah gula pasir seperti itu ya. Ini plastik ukuran 1 kilo. Tuh. Kalau untuk sungkup itu biasanya plastiknya saya balik dulu, kemudian saya gunakan untuk menyungkup seperti ini. Sungkup ini tidak dilubangi ya, jadi plastiknya rapat. Tujuannya apa? Untuk menjaga kelembaban dari adenium yang di dalam itu. Jadi dia tidak terpengaruh oleh cuaca di luar ya. Tuh, kalau di luar panas atau dingin atau apa, dia tetap di dalam. Lebih apa ya, lebih stabil suhunya gitu ya. Nah, oke, kemudian ditali pada bagian bawah seperti ini. Nah, sungkup ini nanti dibuka setelah 2 atau 3 minggu ya. 2 atau 3 minggu, tidak harus pas berapa. Jadi setelah disungkup seperti ini, saya biasanya taruh di tempat teduh dulu selama sekitar 1 bulan. Atau terkena sinar matahari pagi boleh, tapi jangan kehujanan ya. Jangan kehujanan. Terus penyiraman pada medianya itu juga jangan terlalu sering. Kalau
media yang terlalu basah akan banyak keringat di sungkupnya ini, dan itu bisa menyebabkan busuk atau gagalnya grafting ya. Tuh sudah jadi. Ini saya sharekan ke teman-teman itu karena saya sudah buktikan keberhasilannya. Lihat nih. Tuh, jadi beberapa waktu yang lalu sekitar 4 bulan yang lalu lah ya kira-kira. Nah, itu saya grafting di situ. Hasilnya seperti ini nih, cakep sekali ya. Batang yang bawah ini cuman ada 2 cabang ngelancir ke atas kan ya. Nah, saya potong kemudian saya grafting dengan bibit cabang 1000 juga. Dan lihat, wow kan? Tuh, rimbun, hijau, seger gitu ya. Nah, kalau sudah rimbun seperti ini, nanti kita tinggal nunggu berbunganya ya. Kalau rimbun banyak pucuk-pucuknya, nah itu kan di situ tempat tumbuhnya berbunga. Jadi kalau rimbun banyak cabangnya, tentu bunganya juga akan banyak ya kan. Oke, saya nanti akan update yang saya grafting ini untuk teman-teman hasilnya seperti apa gitu ya. Tapi saya sudah tunjukkan hasil yang dulu gitu ya. Tuh, semoga ini nanti lebih unik bentuknya daripada yang satunya itu ya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di videoku yang akan datang. Wassalamualaikum.